Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah dasar-dasar animasi 2 dimensi dengan menggunakan Adobe Animate untuk pemula. Sebelum kita masuk ke materi praktek, terlebih dahulu kita akan membahas sedikit tentang teori dari animasi ini supaya lebih memahami. Animasi sendiri berasal dari kata animation yang dalam bahasa Inggris disebut dengan to animate, yang berarti menggerakkan. Jadi secara sederhana dapat kita artikan bahwasanya animasi ini sebagai menggerakkan sesuatu. Nah, yang kita gerakkan ini bisa berupa gambar ataupun objek yang diam. Jadi kita gerakan menjadi ada gerakan, entah itu secara perlahan ataupun tidak. Secara animasi ini dimulai dari zaman purba dengan ditemukannya lukisan-lukisan pada dinding goa di Spanyol yang menggambarkan gerak dari binatang-binatang. Pada 4000 tahun yang lalu, bangsa Mesir juga mencoba menghidupkan suatu peristiwa dengan gambar-gambar yang dibuat berurutan pada dinding. Sejak menyadari bahwa gambar itu bisa dipakai sebagai alternatif media komunikasi, timbul keinginan menghidupkan lambang-lambang tersebut menjadi cermin ekspresi kebudayaan. Terbukti ditemukannya berbagai artefak pada peradaban Mesir kuno 2000 tahun sebelum Masehi. Salah satunya adalah beberapa panel yang menggambarkan aksi dua pegulat dalam berbagai pose. Nah, animasi sendiri tidak akan pernah berkembang tanpa ditemukannya prinsip dasar dari karakter mata manusia, yaitu persistence of vision, pola penglihatan yang teratur. Paul Herget, Joseph Leto, dan Pierre de Vigennes melalui peralatan optik yang mereka ciptakan berhasil membuktikan bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada tenggang waktu tertentu sebagai suatu pola. Dalam perkembangannya, animasi secara umum bisa didefinisikan sebagai suatu sekuens gambar yang diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Nah, jenis animasi ini dapat kita kategorikan menjadi 3, yaitu animasi stop motion atau stop motion animation. Yang kedua adalah animasi tradisional animation, dan yang ketiga adalah animasi komputer atau computer graphic animation. Stop animation merupakan pola yang disebut dengan claymation karena dalam perkembangannya jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Teknik stop motion animation ini merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek, boneka, atau yang lainnya yang digerakkan setahap demi setahap. Dalam pengerjaannya, teknik ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah animasi tradisional atau traditional animation. Tradisional animasi ini adalah teknik animasi yang paling umum dikenal sampai saat ini. Dinamakan tradisional karena teknik animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. Tradisional animasi yang juga sering disebut cel animation karena teknik pengerjaannya dilakukan pada siluet transparan yang sekilas mirip dengan transparansi OHP yang sering digunakan. Pada pembuatan animasi tradisional, setiap tahap gerakan digambar satu persatu di atas sel. Dengan berkembangnya teknologi komputer, pembuatan animasi tradisional ini telah dikerjakan dengan menggunakan komputer. Teknik pembuatan animasi tradisional yang dibuat dengan menggunakan komputer lebih dikenal dengan istilah animasi 2 dimensi. Kemudian yang ketiga adalah animasi komputer atau computer graphic animation. Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer, dari pembuatan karakter, mengatur gerakan pemain dan kamera.
pemberian suara serta special effect-nya semuanya dikerjakan dengan komputer. Dengan animasi komputer, hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Sebagai contoh, perjalanan wahana ruang angkasa ke suatu planet dapat digambarkan secara jelas, atau kita juga bisa membuat proses terjadinya tsunami yang bisa tampak lebih realistis. Perkembangan teknologi komputer saat ini juga memungkinkan orang dengan mudah membuat animasi. Animasi yang dihasilkan tergantung keahlian yang dimiliki oleh orangnya dan juga software yang digunakan. Untuk membuat animasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, adalah yang pertama software animasi untuk 2 dimensi. Software animasi 2 dimensi yang umum digunakan sampai saat ini itu hanya bisa memiliki kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, dan juga mengimpor suara. Dari sisi penggunaan umumnya tidak sulit. Software yang biasanya dipakai Macromedia Flash, bahkan yang saat ini sudah bertransformasi menjadi Adobe Animate. Yang kedua ada Adobe Flash, Macromedia Director, Toonboom Studio, Adobe Image 3D, Corel Rev, Swismax, dan juga ada Adobe After Effects. Nah, sementara kita menggunakan Adobe Animate yang merupakan pengembangan dari Macromedia Flash. Yang kedua, software animasi untuk 3 dimensi. Nah, ini lebih banyak tentunya efek animasi yang bisa kita buat. Beberapa software yang cukup familiar sampai saat ini adalah 3D Studio Max, Maya, Poser, Brave, View, dan Cinema 4D. Bahkan versi gratis yang saat ini booming digunakan seperti Blender dan Dash 3D. Ada 12 prinsip utama pada animasi yang harus dipahami oleh siapapun ketika ingin belajar animasi, ya. Kita mulai dari kata animasi yang berasal dari kata animate, yang berarti membuat objek mati seolah-olah menjadi hidup. Seorang animator profesional sepertinya harus mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Nah, berikut ada 12 prinsip yang harus kita pahami sebelum belajar animasi, ya, sehingga hasil animasi kita nanti tampak lebih nyata. Nah, yang pertama adalah timing atau waktu. Ini menentukan apakah gerakan tersebut alami atau tidak. Kesalahan hanya 1 detik terlambat menggerakkan posisi objek, tentu hasilnya akan tampak signifikan, ya, dalam hasil akhir animasi yang kita buat. Jadi timing ini lebih kepada sinkronisasi antara elemen-elemen animasi yang kita buat, nantinya geraknya, dan seterusnya. Sementara itu, menurut Graham Netzwig, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing, ya. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Misalnya kita membuat animasi orang sedang berbicara, tentu kita harus perhatikan mulutnya bergerak, jangan sampai nanti mulutnya belum bergerak tetapi suaranya sudah muncul. Tentu ini timingnya sangat salah sekali. Nah, contoh penerapan timing menentukan pada detik keberapa sebuah objek atau karakter berjalan sampai ke tujuan atau berhenti. Sementara contoh spacing adalah menentukan kepadatan gambar yang animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Misalnya kalau orang berbicaranya cepat, tentu gerakan mulutnya juga akan bergerak lebih cepat. Ketika dia berhenti berbicara, maka kita akan stop mulutnya untuk bergerak. Nah, yang kedua, prinsip dasar animasi adalah easy in dan easy out, ya, percepatan dan perlambatan. Prinsip ini juga paling banyak digunakan dalam animasi. Misalnya kita ingin membuat animasi sebuah bola dilempar ke atas, kemudian gerakan tersebut harus semakin melambat dan bola jatuh akan semakin
cepat ya, karena adanya gaya gravitasi. Jadi jangan sampai kita tidak memperhatikan hal-hal detail seperti ini. Jadi kita misalnya membuat animasi tentu harus memperhatikan juga ada sebuah percepatan dan juga ada sebuah perlambatan dalam membuat gerak animasi. Atau misalnya kita akan membuat mobil yang sedang berjalan untuk berhenti. Perhentian tersebut harus secara perlahan-lahan melambat dan tidak bisa langsung kita buat mobil yang berjalan tiba-tiba berhenti, maka nanti kita akan menghasilkan sebuah animasi yang agak sedikit kasar tentunya. Kemudian kita juga bisa menegaskan bahwasanya easy in atau easy out, atau dalam bahasa lainnya bisa kita sebut dengan slow in atau slow out. Setiap pergerakan yang memiliki percepatan dan perlambatan tentu harus diawali dengan perkiraan dan estimasi yang cukup detail. Misalnya seperti ini, kita ingin membuat objek seperti bola, kita lemparkan ke atas misalnya dengan ketinggian 2 meter. Nah, jarak dari kita melompatkan bola sampai dia ke puncak 2 meter tersebut tentu dari awal misalnya 0 sampai 1 meter itu kecepatannya agak cepat. Lalu sampai dengan ketinggian 2 meter maka kecepatannya itu kita perlambat sedikit. Nah, ketika bola itu jatuh ke bawah, nah kita juga akan perhatikan bahwasanya kalau bola sudah ke bawah tentu ada gaya gravitasi juga. Berarti kecepatannya juga harus kita perhatikan semakin kencang. Jadi pergerakan bola naik dan bola turun itu tidak akan sama ya. Misalnya kalau ke atas kita tambah perlambatannya, sementara kalau bola jatuh kita buat percepatannya. Nah, yang ketiga adalah lengkungan ya, atau arc. Banyak hal ketika kita membuat objek bergerak itu tidak serta-merta bergerak dengan garis lurus. Misalnya saja kita melemparkan bola itu tidak akan lurus-lurus saja alur dari perjalanan bola tersebut sampai ke objek yang dituju. Contohnya silakan diamati nanti, silakan lemparkan bola dengan sekuat tenaga, nanti seperti apa alur bola tersebut sampai ke tanah. Pasti nanti alurnya dari mulai datar lengkung ke bawah sampai nanti objek itu menyentuh tanah. Nah, ini yang juga harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah animasi, apakah nanti alurnya itu hanya lurus atau ada sebuah lingkungan. Nah, pada animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak juga mengikuti pola atau jalur maya yang disebut dengan arc. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips atau parabola. Sebagai contoh, ditunjukkan pada lintasan tangan pada saat melempar bola dan lintasan gerak bola di udara. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ketika kita melempar bola itu arahnya akan tampak seperti melengkung ya, jarang yang langsung lurus saja ya, yaitu agak sedikit unik tentunya kalau kita melempar bola itu arahnya malah lurus. Nah, prinsip dasar yang keempat adalah follow through and overlapping action. Gerakan penutup sebelum benar-benar diam ya. Jadi kita bisa analogikan seperti ini. Kita misalnya sedang berlari kencang, tentu tidak akan mungkin langsung tiba-tiba stop berhenti ya. Pastikan ada pelambatan terlebih dahulu sebelum kita memang bisa betul-betul berhenti. Nah, dalam membuat animasi pun sama halnya dengan yang kita analogikan tadi. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya rambut yang tetap bergerak sesaat setelah melompat. Kemudian ada overlapping action yang secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlap
flapping. Contoh ya, misalnya kelinci yang melompat, sesaat setelah melompat telinganya mungkin masih bergerak-gerak meskipun gerakan utama melompatnya telah dilakukan. Nah, prinsip ini ingin menggambarkan perilaku karakter sebelum menyelesaikan suatu tindakan. Misalnya saat seseorang melempar bola, gerakan setelah melempar bola atau follow through tersebut adalah menunjukkan mimik muka senang karena puas setelah melempar bola. Kemudian yang disebut dengan overlapping action adalah gerakan baju atau rambut yang bergerak, atau mungkin misalnya ada keringat yang menetes di wajahnya. Nah, ini kan harus diperhatikan secara detail. Jadi animasi bukan hanya sekedar asal bergerak saja, tetapi kita membuatnya seolah-olah hidup dengan hal-hal detail seperti yang kita sebutkan tadi. Banyak hal-hal yang lebih detail kalau kita perhatikan, misalnya ketika kita membuat animasi binatang, misalnya ada ketika dia berjalan dan bahkan ketika dia berhenti, misalnya ekornya bergerak ke kiri dan ke kanan, kemudian bola matanya yang bergerak ke kiri dan ke kanan juga, atau kumisnya, telinganya yang bergeser, atau malah mungkin rambut yang tertiup angin. Nah, ini perlu diperhatikan secara detail kalau ingin kita menghasilkan sebuah animasi yang cukup bagus tentunya, dan tidak hanya sekedar membuat animasi. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah secondary action atau gerakan pelengkap. Dia bukan merupakan gerakan yang sebenarnya. Misalnya saat di ruang tunggu dokter, ada tokoh utama yang sedang membaca, tetapi di latar belakangnya ada pemeran pendukung seperti orang yang sedang merokok, sedang mengobrol, atau apapun yang membuatnya terlihat secara alami. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi ini tampak lebih realistis. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga menggamburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi sebagai memberikan emphasis ya, atau untuk memperkuat gerakan utama. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Ketika seseorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki sebagaimana manusia berjalan pada umumnya. Namun sambil berjalan, seseorang tersebut ada figur atau karakter animasi yang bisa kita tambahkan seperti mengayun-ayunkan tangannya. Nah, gerakan mengayun-ayunkan tangan inilah yang disebut dengan secondary action. Jadi bukan hanya kakinya saja yang melangkah, tetapi tangannya juga ikut bergerak. Bahkan kita juga bisa membuat efek, misalnya rambutnya juga bergerak, dan kita bisa buatkan misalnya di objek tambahan di sampingnya, misalnya ada binatang yang sedang berjalan juga di belakangnya, atau apapun objek tambahan yang bisa menghidupkan animasi ini seolah-olah lebih realistis lagi. Nah, prinsip yang keenam kita bisa lihat di sini adalah squash and stretch ya, kelenturan suatu objek. Kita lagi-lagi contohkan sebuah bola yang ketika jatuh agak sedikit gepeng menunjukkan kelenturan bola tersebut, atau ketika seorang melompat dan jatuh kakinya agak sedikit lentur ya. Misalnya kita akan membuat efek bola jatuh ke lantai ya, ketika bola itu menyentuh lantai ada bagian-bagian yang sedikit penyet ketika tekanan dia ke lantai itu bersentuhan ya, jadi ada efek kelenturan di situ. Nah, penerapan squash and stretch ini pada fitur atau benda hidup, misalnya manusia, binatang, atau objek lainnya, dapat memberikan enhancement atau sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misalnya gelas, meja, atau botol, penerapan squash and stretch ini dapat membuat mereka, benda-benda mati tersebut, tampak atau berlaku seperti benda hidup. Contohnya ya, ketika sebuah bola kita lempar, pada saat bola menyentuh tanah maka dibuat seolah-olah bola tersebut
Yang awalnya bentuknya bulat sempurna, kita jadikan dia agak sedikit lonjong atau horizontal, meskipun kenyataannya bola tersebut tidak demikian. Tapi karena efek dorongan dan tekanan ketika dia ada di lantai, ada efek seperti dia lengkung ya. Jadi pergerakan ini akan tampak lebih realistis ya. Dan tentunya hasilnya akan sangat bagus ketika animasi ini sudah selesai. Nah, yang ketujuh adalah melebih-lebihkan ya, atau exaggeration ya. Animasi bisa dilebih-lebihkan dengan musik, latar belakang, atau gambar. Orang digambarkan dengan mata besar yang menunjukkan keterkejutan. Misalnya ini bisa kita lihat di film-film kartun. Ketika terkejut itu misalnya mulutnya itu menganga cukup besar, ketawanya juga over dan segala macamnya. Ini bisa kita tambahkan di dalam animasi, atau kita bisa membuat animasi orang misalnya lagi berlari dikejar oleh binatang, misalnya kecepatannya itu bisa melebihi dari kecepatan mobil misalnya. Itu juga bisa menambah tingkat ya kedinamisan dalam sebuah animasi yang kita buat. Melebih-lebihkan atau mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, ini salah satu tujuannya untuk ya menambahkan efek komedi dari animasi yang kita buat. Hal-hal seperti ini bisa kita temui di dalam beberapa film-film animasi anak-anak. Contohnya ada Tom and Jerry, Donald Duck, Mickey Mouse, dan Shinchan. Contohnya aja Tom and Jerry, ketika misalnya tangannya kejepit atau kakinya terjepit, itu bengkaknya itu bisa lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya. Nah, di sini kita bisa juga lihat tubuh Donald Duck misalnya melayang mengikuti sumber asap saat hidung Donald Trump mencium aroma masakan atau makanan lezat. Nah, ini kan sering tuh. Jadi misalnya ada objek binatang, ketika mencium aroma dia bergoyang-goyang dan mengikuti asap sumber dari makanan tersebut. Selanjutnya ada straight ahead and pose to pose ya. Prinsip straight ahead mengacu kepada teknik pembuatannya, itu dengan teknik frame by frame, digambar satu persatu. Kita bisa lihat animasi yang dikerjakan oleh Walt Disney yang mempunyai ratusan animator dari berbagai mancanegara menggunakan teknik ini, sehingga animasinya terlihat sangat halus dan detail ya, karena dia menggunakan teknik frame by frame ya. Jadi pergantian antara frame satu ke frame yang lainnya itu sangat smooth sekali. Bagi kita yang masih terbatas dalam membuat animasi, tentu menggunakan teknik ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, dan biayanya juga relatif lebih besar. Sementara pose to pose menggunakan teknik keyframe yang jadi ada motion yang kita ciptakan, sehingga cocok untuk yang ingin membuat animasi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan frame by frame. Kalau kita sudah menggunakan motion, misalnya kita buat efek mulutnya bergerak ya, mulutnya itu bergerak aja otomatis ya, tanpa harus kita detailkan seperti frame by frame. Nah, dari sisi resource dan pengerjaannya ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah dengan straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan tentunya kualitas gambar yang konsisten ya, karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan yaitu waktu pengerjaan yang lama. Yang kedua, kita bisa menggunakan pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau antara keyframe dengan keyframe digambar dan dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara kedua ini memiliki waktu pengerjaan yang lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya, sehingga lebih cocok diterapkan dalam industri animasi. Kemudian prinsip yang ke-9 ada yang kita sebut dengan anticipation ya, atau gerakan pendahulu. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang
seseorang yang akan bangkit dari duduk, misalnya membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri, atau misalnya orang yang lagi tidur, misalnya mau duduk, kita buat animasinya dia menyamping dulu dan menggerakkan kepalanya dan segala macamnya. Atau misalnya pada gerakan melompat, seseorang yang tadinya berdiri harus ada gerakan membungkuk terlebih dahulu sebelum akhirnya dia benar-benar melompat. Jadi ketika kita membuat animasi ini, kita juga harus memperhatikan detail-detail seperti hal yang demikian. Contohnya misalnya kita membuat sebuah animasi, ada objek manusia di dalamnya dan ada objek binatang di sampingnya, maka kita harus paham ya, manusia misalnya kalau mau berjalan, apa yang harus dilakukannya terlebih dahulu, persiapan sebelum dia berjalan, bahkan ketika dia mau berhenti dan segala macamnya, ini harus ada dalam pikiran kita detail-detail hal yang demikian sehingga bisa diterapkan dalam pembuatan animasinya nanti. Nah, gerakan ini bertujuan untuk menjelaskan gerakan utama. Misalnya gerakan utamanya adalah orang terpleset dan jatuh ke kolam renang. Nah, sebelum itu tentu ada elemen-elemen yang ditunjukkan sebelum hal itu terjadi. Misalnya ada kulit pisang di lantai, kemudian terinjak, dan ada gerakan air dalam kolam renang, orang berjalan dengan mimik cuek, misalnya gerakan-gerakan antisipasi bertujuan agar penonton memahami apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi kita tidak serta-merta langsung membuat objek orangnya jatuh, tapi kita buat suasana yang bisa membuat orang itu jatuh. Misalnya sebelum fokusnya ke orang, kita fokuskan dulu misalnya ada objek yang bisa membuat orang jatuh, contohnya ada kulit pisang di lantai dan segala macamnya. Nah, gerakan-gerakan antisipasi bertujuan agar penonton memahami cerita secara utuh ya, jadi dia tidak akan bertanya-tanya nanti ketika melihat animasi yang kita kerjakan. Contohnya, kok bisa ya orang tersebut jatuh tiba-tiba ya. Jadi kita harus mengambil detail seperti itu, karena ya dari sisi penonton dan dari sisi seorang animator tentu ada gap ya. Kalau bagi seorang animator tentu dia lebih bisa karena dia sebagai orang yang mengkonsepnya, sementara orang yang menonton kan tidak paham konsepnya, jadi nanti akan ada miskomunikasi di sini. Jadi kita harus buat memang lebih detail sebelum ada gerakan utama, gerakan pendahulunya juga harus didetailkan supaya tidak menimbulkan makna rancu di dalam animasi yang kita buat. Kemudian yang ke-10 ada yang kita sebut dengan staging atau bidang gambar. Staging dalam animasi meliputi lingkungan di mana objek animasi itu kita buat. Bisa saja staging di sini adalah suasana atau mood yang ingin dicapai dalam keseluruhan scene ataupun animasi yang akan kita buat. Staging adalah sudut pengambilan gambar seperti memperbesar muka tokoh untuk memperlihatkan kesedihannya, mengambil dari jarak jauh untuk memperlihatkan kemewahan suatu rumah, mengambil dari atas untuk memberikan kesan ada seseorang yang mengintip dan sebagainya. Contohnya kalau kita membuat objek orang sedang mengintip, diawali dengan lubang bulat, kemudian di zoom menjauh-menjauh sehingga tampak besar objek yang diintipnya. Nah, ini disebut dengan staging ataupun bidang gambar. Nah, yang ke-11 ada yang kita sebut dengan solid drawing ya, kemampuan menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang menentukan baik proses maupun hasil dari sebuah animasi, terutama animasi klasik. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar prinsip animasi itu adalah menggambar, maka akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Sebuah objek gambar dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki karakteristik sebuah objek, volume, pencahayaan, dan konsistensi kualitas gambar berbentuk karakter. Nah, jadi sebelum kita membuat animasinya, kita buat dulu solid drawingnya ya. Nah, yang terakhir adalah EFL ya, daya tarik karakter. Contohnya kita ingin membuat tokoh apa, misalnya kucing atau anjing. Nah, apa yang menjadi nilai tambah dari objek tersebut?
tidak usah jauh-jauh, misalnya tokoh tikus dan kucing seperti Tom and Jerry karena karakteristiknya yang kuat, misalnya karakter si Tomnya atau si Jerry-nya, jadi kita menikmati animasi tersebut itu jauh lebih enjoy. Nah, ini adalah 12 prinsip animasi yang harus kita pahami sebelum kita mulai belajar animasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada perbedaan antara cel animation dengan digital animation ya, kita harus lihat. Kalau cel animation itu kan lapisan-lapisan dari kertas atau material lainnya yang ditumpuk kemudian digerakkan sehingga tampak objeknya itu bergerak. Sementara kalau yang sudah berbasiskan digital animation itu langsung kita buat dengan menggunakan aplikasi komputer. So, demikian pengantar untuk dasar-dasar animasi. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sebelum nanti kita lanjut ke materi praktikumnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.